Puji Tuhan. Sebagian orang Kristen beranggapan bahwa konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda. Taurat adalah dasar keselamatan dalam Perjanjian Lama dan kasih karunia adalah dasar keselamatan dalam Perjanjian Baru. Anggapan itu tentu tidak berdasar. Mengapa? Karena Paulus tidak membangun teologi yang baru. Ajaran Paulus keselamatan karena kasih karunia, bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu karena iman, bukan karena perbuatan baik. Itu sudah ada dasarnya di dalam Perjanjian Lama. Sehingga dengan demikian Perjanjian Lama adalah bayang-bayang daripada Perjanjian Baru. Kalau kita melihat pada tulah yang ke-10, kematian anak sulung di Mesir, pasalnya ke-11 dan 12. Pasal 11 ayatnya yang ke-4. Berkatalah Musa, berfirmanlah Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Untuk apa? Untuk menulahi tanah Mesir. Sehingga akan ada kematian anak sulung. Dari manusia sampai kepada hewan. Dari pejabat sampai kepada budak. Termasuk orang Israel. Karena mereka ada di Mesir. Sehingga tulah yang ke-10 ini sifatnya berbeda dengan 9 tulah yang pertama. 9 tulah yang pertama ditujukan kepada orang Mesir saja. Orang Israel dibedakan. Tapi tulah yang ke-10 ini sifatnya menyeluruh. Tidak ada perbedaan. Bahkan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara jasmania tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan diselamatkan. Satu-satunya dasar untuk mereka bisa selamat adalah satu keluarga harus mempersiapkan 1 ekor domba jantan yang dikurung pada tanggal 10 pada pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lalu 4 hari kemudian tanggal 14 domba itu harus disembelih. 1 ekor domba jantan untuk 1 keluarga. Lalu setelah domba itu disembelih, darahnya harus disapukan pada kedua tiang pintu rumah dan ambang atas. Demikianlah tertulis dalam pasal 12 ayatnya yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan hal itu diulangi dalam ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Jadi perayaan Paskah atau anak domba Paskah yang dikorbankan adalah jawaban untuk mengatasi penghukuman yang mematikan pada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah puncak daripada penghukuman Tuhan atas Mesir. Dan tulah ini sangat mematikan. Ini adalah puncak dari penghukuman. Namun penghukuman ini supaya tidak terjadi kepada orang Israel, hanya ada satu caranya. Mereka harus taat kepada firman yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Mengorbankan 1 ekor domba sebagai korban Paskah untuk 1 keluarga. Dan seperti yang tercatat dalam ayat 7 dan 13, apabila Tuhan melihat darah itu ada pada rumah-rumah di mana darah itu ada, maka Tuhan akan melewatkan penghukuman. Pertanyaan yang sangat menarik adalah, tidak persoalan siapa yang di dalam rumah.
Iya. Keselamatan atau bebasnya orang dari penghukuman tulah yang ke-10 tidak didasarkan kepada siapa yang di dalam rumah, tetapi ada darah anak domba itu atau tidak. Tuhan mau menepati janjinya kepada Abraham dan Ishak dan Yakub. Itu sebabnya Tuhan memberikan jalan keluar. Karena garis keturunan jasmania sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tidak menjadi jaminan bahwa mereka akan dibebaskan. Yang menjadi jaminannya adalah darah anak domba Paskah itu ada atau tidak. Itu ukuran. Sehingga dengan demikian orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, yang kemudian menjadi umat pilihan baru dalam konteks kitab Keluaran, adalah mereka yang telah ditebus dengan darah anak domba Paskah. Dan kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 12 ayat 38, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-38 ada banyak orang dari berbagai bangsa yang turut serta dibebaskan Allah dari Mesir. Apa syaratnya? Darah anak domba Paskah. Sehingga dengan darah anak domba Paskah ini, umat pilihan Allah yang kemudian terseleksi dari Mesir akan dibebaskan. Siapa saja keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak mau tunduk kepada perintah itu, dengan sendirinya dia akan turut dihukum. Mereka punya waktu 4 hari untuk memutuskan mau melakukannya atau tidak, mau menerima firman itu atau tidak. Pilihan diberikan kepada orang Israel. Bahwa ada sejumlah bangsa lain yang ikut serta adalah tanda bahwa kebebasan orang dari Mesir tidak didasarkan kepada keturunan jasmania, tetapi kepada darah anak domba Paskah itu ada atau tidak ada. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa keselamatan di dalam kitab Keluaran dasarnya bukan perbuatan. Dasarnya bukan karena mereka keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara jasmania. Dasarnya adalah mereka mau mengorbankan 1 ekor domba jantan seperti yang diminta oleh Tuhan dan menyembelihnya sebagai korban pengganti kematian anak sulung mereka. Lalu darahnya akan menjadi tanda keselamatan sebagai tanda pembebasan, yang dengan demikian menjadi tanda siapa yang akan menjadi umat Allah yang baru dan siapa yang kemudian akan dihukum. Oleh sebab itu, ini bukan karena perbuatan. Ini adalah kasih karunia. Karena bebasnya orang Israel dari Mesir, bebas dari penghukuman dan kemudian akan dituntun oleh Tuhan ke tanah Kanaan, tidak didasarkan oleh prasyarat dia sudah benar atau tidak benar. Yang menjadi prasyarat dasar utamanya adalah ada darah anak domba Paskah itu atau tidak. Oleh sebab itu, keselamatan karena anugerah yang disampaikan oleh Paulus dalam Perjanjian Baru dasarnya adalah kitab Keluaran. Memang di dalam kitab Kejadian pun hal itu sudah disampaikan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 7, ayat 15, dan ayat 21. Di mana diperlukan kematian pengganti untuk mengganti kematian orang berdosa itu. Dengan demikian, kita sekarang bisa mengerti bahwa tulah yang ke-10 adalah tulah yang akan memisahkan siapa yang menjadi umat Allah dan siapa yang bukan umat Allah. Dan seperti yang Tuhan katakan dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, adalah menjadi pertanda bagi kita
orang-orang yang dibebaskan dengan darah anak domba Paskah akan memulai kalender baru, akan menandai kebebasan yang baru, akan menandai keumatan Tuhan yang baru. Puji Tuhan. Amin.